Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3, Satris Matematika 5A dalam mata kuliah Kajian Pembelajaran Matematika Modern. Sebelumnya, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah KPMM ini, Ibu Nurma Izzati MPD, dan teman-teman nih, dan pendengar yang semoga sehat selalu. Dalam video kali ini, kami akan mereview jurnal nasional dan internasional. Untuk lebih lanjutnya, kita bahas di slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Mukul Sifatullah ingin mereview jurnal nasional ya. Judulnya Evaluasi Pembelajaran Matematika Model Blended Learning di kelas 7 SMP Islam Terpadu Arohan. Alamat URL-nya tolong kunjungi biar kalian tahu jurnalnya seperti apa. Tanggal akses 27 September 2021 pukul 7.30. Penulisnya namanya Widodo Tri Harjanto, Budi Koestoro, dan Riswandi. Jenis jurnal pendidikan matematika, volume dan nomor halaman, volume ketiga nomor 3 2015, tahunnya 2015. Permasalahannya, peran teknologi dapat menutup sisi kekurangan guru dalam pemahaman konsep matematika dengan menghadirkan pembelajaran yang langsung diampu oleh para pakar matematika internasional melalui media internet yang dipadukan dengan pembelajaran tatap muka blended learning. Tujuan penelitiannya untuk mengukur kekuatan pijakan pemberlakuan program, mengukur kekuatan dukungan input terhadap program, mengukur keberlangsungan proses persiapan dan pelaksanaan pembelajaran, serta mengukur hasil proses pembelajaran matematika model blended learning. Subjek penelitiannya siswa kelas 7 SMP IT Arohan, Bandar Lampung. Metode penelitiannya penelitian evaluatif dengan pendekatan komprehensif. Hasil dari jurnal penelitian tersebut hasil kuesioner yang menggambarkan kebutuhan siswa terhadap pembelajaran blended learning yang diwakili 13 pertanyaan yang telah diisi dan konstruk oleh ahli dan telah divalidasi secara empiris menunjukkan tingkat kebutuhan hingga 87,5%. Kebutuhan orang tua juga menunjukkan kebutuhan hingga 84%. Kualifikasi guru matematika SMP IT Arohan seluruhnya sesuai bahkan melebihi kriteria lulus dari program studi terakreditasi. Kualifikasi tenaga TI lulus dari program studi terakreditasi memiliki jasa D3 komputer dan jaringan. Dokumen perangkat pembelajaran RPP 2 guru matematika SMP masing-masing guru mendapatkan nilai baik 82% oleh rekan sesama guru. Observasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan kepada 2 guru matematika SMP kelas 7 dan masing-masing mendapatkan nilai baik 82% untuk guru A dan kurang 60% untuk guru B. Dalam hal ketertiban siswa di 2 kelas yang diminati itu mendapat nilai sangat baik 87,5% dan 94,75%. Data kehadiran guru di sekolah diambil dari data fingerprint dan bulan Juli sampai Oktober adalah 94,20% serta data kehadiran siswa diambil dari 4 kelas di kelas 7
Jumlah 103 siswa bulan Juni sampai Oktober adalah 96,13%. Untuk nilai mid semester, siswa pada murid pertama diperoleh nilai rata-rata 47,56 dan mid semester kedua diperoleh rata-rata sebesar 53,54%. Masih jauh dari kriteria evaluasi yang ditargetkan 75%. Siswa mendapatkan nilai di atas 75. Kekuatan penelitian isi jurnal dalam penelitian ini sudah lengkap dan terperinci serta tersusun secara sistematik. Penulis adalah memaparkan dengan detail dan jelas. Mulai dari isi abstrak sudah baik karena penulis dapat memberikan gambaran seluruh, dapat pembahasan mengenai salah satu evaluasi dalam pembelajaran matematika hingga akhir simpulan hasil akhir dan dari penelitian. Jurnal ini juga dilengkapi dengan bagan-bagan pada setiap tahap penelitian hingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Kelemahan penelitian, sampel diambil hanya di SMP. Diharapkan para peneliti lain agar bisa menggunakan sampel yang lebih besar atau di sekolah lain dengan tujuan meminimalkan kesalahan dan mendapatkan hasil perbandingan yang lebih akurat. Cukup sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Lady Falamita Maftuhah akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional. Judul dari jurnalnya itu Framework for Evaluating Math Educational Materials for Constructing Early Number Concept. Alamat URL-nya sudah tertera, tanggal aksesnya tanggal 28 September 2021. Penulis jurnalnya itu Tisanti Skoumpourdi dan Antonia Matha. Jenis jurnalnya International Journal on Studies in Education. Volume dan nomor halamannya volume 3 nomor 1 halaman 48 sampai 60. Tahunnya 2015. Permasalahan dari penelitian ini, faktor apa yang dapat menyusun kerangka evaluasi materi pendidikan matematika dan menurut kerangka kerja, apakah balok Sempua, Pascaline, basis 10 Dines, Nomicon, dan Samblok dapat dipertimbangkan sebagai bahan pendidikan yang sesuai untuk mewakili dan mengajarkan konsep bilangan dalam matematika tahun-tahun awal. Tujuan dari penelitian ini untuk mendefinisikan faktor-faktor yang dapat dimasukkan dalam kerangka evaluasi materi pendidikan matematika, serta bertujuan untuk mengevaluasi materi pendidikan tertentu yang digunakan untuk konstruksi konsep bilangan awal. Subjek dari penelitian ini yaitu berupa materi matematika atau alat peraga matematika, diantaranya bentuk spek abacus, Pascaline, block based 10 Dines, Nomicon, dan Samblok. Metode penelitian yang dipakai yaitu observasi dengan mengembangkan framework for evaluating math educational materials. Hasil penelitiannya itu yang pertama spek abacus atau Sempua spek. Dalam bentuk klasiknya adalah materi matematika yang mungkin dianggap cocok untuk mengajarkan konsep bilangan pada matematika. Namun, pada praktiknya hanya positif bagi pengguna yang sudah berpengalaman. Yang kedua, Pascaline, belum banyak dikenal dan digunakan, namun tersedia di pasar online dan harganya terjangkau. Pascaline merupakan bahan ajar yang cocok untuk persepsi konstruksi konsep bilangan dalam matematika. Yang ketiga, block-based 10 Dines dapat ditemukan dengan mudah di pasar online dan dapat diakses oleh pengguna potensial karena muncul sebagai representasi di banyak buku teks sekolah, serta karena penggunaannya secara internasional. Yang keempat, Nomicon adalah materi atau alat peraga pendidikan yang dicirikan sebagian cocok untuk mengajarkan konsep bilangan awal karena terkait
terkait secara langsung dengan cara yang jelas, baik penggunaan dan kuat dengan ketelitian matematis hanya dengan menggunakan konsep bilangan. Yang terakhir, sum blocks diklasifikasikan sebagai materi matematika atau alat peraga matematika yang tidak sesuai karena kegunaannya dalam praktik jelas tidak memberikan hasil positif, baik dalam hasil pembelajaran ataupun preferensi pengguna. Selanjutnya, kekuatan dari penelitian ini menggunakan studi literatur, sehingga peneliti membutuhkan waktu yang tidak begitu lama, dan berbagai argumen yang dijelaskan di penelitian disertai dengan sumber atau literatur yang telah teruji. Yang terakhir, kelemahan dari penelitian ini yaitu subjek penelitian hanya berupa alat peraga matematika, tidak diikuti dengan subjek lainnya. Baiklah teman-teman, itu tadi review jurnal nasional dan internasional yang sudah dipaparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.